penumpang yang mudik menggunakan moda transportasi kereta api di stasiun balapan Solo meningkat 43%. Puncak arus mudik 2023 di wilayah Jawa Tengah sudah terlewati pada Rabu 19 April 2023 kemarin. Makmurkan masjid, Lingkar Media Group selenggarakan lomba takbir virtual dengan hadiah jutaan rupiah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Lingkar Media Group ajak masyarakat untuk mengikuti lomba takbir virtual dengan hadiah jutaan rupiah. Bagaimana persyaratannya? Kami telah merangkumnya untuk Anda berikut ini. Lingkar Media Group sebagai salah satu media di Kabupaten Pati menggelar perlombaan takbir virtual. Lomba ini diinisiasi atas dasar untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tak hanya itu, pada perlombaan ini turut mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk menggemakan takbir dan memakmurkan masjid. Bagi para peserta yang hendak mengikuti perlombaan ini, masih ada waktu hingga besok 21 April pukul 00. Peserta lomba dapat menyiapkan video berdurasi 5-10 menit dengan 10 orang personil baik putra maupun putri, dengan mengumandangkan takbir dengan suara asli dan bukan rekaman. Para peserta juga diperbolehkan untuk mengumandangkan lantunan bebas. Tak hanya itu, lantunan ini wajib diiringi alat musik tabuhan non-elektrik. Setelah itu, peserta dapat mengunggah ke alamat email yang telah ditentukan. Muhammad Muklis selaku Ketua Panitia Perlombaan Takbir Virtual mengungkapkan, perlombaan ini diadakan sebagai upaya untuk memakmurkan masjid. Dan bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Di seluruh Indonesia, monggo para remaja masjid atau jamaah masjid atau musola yang ingin ikut serta dalam lomba kegiatan lomba virtual takbir. Terkait himbauan kepada masyarakat yang tidak membatasi adanya takbir keliling, yaitu kami juga mengadakan lomba takbir itu dalam bentuk video setelah takbir keliling. Mungkin remaja masjid atau jamaah masjid atau musola dapat takbir di musola, memeriahkan musola atau memakmurkan musola atau masjidnya. Nanti bisa direkam dan dikirim ke kami dalam bentuk video. Selain mereka ibadah, juga nantinya insya Allah dapat juga hadiah-hadiah yang kami sediakan. Pihaknya menambahkan, pada perlombaan ini terdapat kriteria yang harus diperhatikan oleh peserta, yakni berupa vokal, aransemen, kekompakan, keunikan fashion, serta juara favorit yang akan ditentukan dari banyaknya view atau like serta komentar. Sementara itu, untuk informasi lebih lengkap, para peserta dapat menilik ke laman akun Instagram Lingkar Media Group. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang Lebaran berbagai olahan makanan banyak dicari masyarakat yang biasanya digunakan untuk kudapan saat Lebaran tiba. Seperti yang dialami usaha dagang Laveria Food yang memproduksi olahan mete dan egg roll yang kebanjiran pesanan. Inilah kesibukan para karyawan di usaha dagang Laveria Food. Usaha dagang ini setiap harinya memproduksi 120 toples egg roll serta 600 toples olahan mete. Permintaan ini berasal dari wilayah Pati dan luar daerah seperti Jakarta, Kalimantan, Gresik, Magetan, serta Pulau Bali. Dalam menjalankan bisnis ini, Wintatri mengungkapkan mendirikan usaha dagang Laveria Food sejak tahun 2018 lalu. Kemudian pada Februari 2023, mulai memproduksi egg roll serta olahan mete. Tak disangka produknya melejit dan banjir permintaan dari pembeli. Dalam momen Lebaran ini, pihaknya mengungkapkan
mengalami kenaikan permintaan pesanan hingga mencapai 50%. Pihaknya juga mengaku telah menambahkan jumlah karyawan untuk mengakomodir banyaknya permintaan, namun pihaknya masih kewalahan. Ramadan tahun ini alhamdulillah sih open PO dari Februari itu pemesanan udah di atas 5.000 toples tersebut, Mbak. Ada penambahan karyawan yang embatan itu ada saudara suruh bantuin pas Ramadan, pas pertengahan Ramadan. Untuk diketahui, produk usaha dagang Laveria Food diantaranya olahan mete dengan rasa bervariasi seperti original, pedas manis, karamel, dan coklat. Olahan mete ini juga tersedia dalam berbagai ukuran, dari 200 gram yang dihargai Rp16.500 dengan minimal pembelian 10 paket. Kemudian setengah kilogram dengan harga Rp60.000, serta 1 kilogram dengan harga Rp125.000. Sementara itu untuk egg roll tersedia dengan pilihan rasa original, strawberry, pandan, dan coklat, serta tersedia dalam ukuran 200 gram dan dihargai Rp15.500 untuk pengambilan 50 toples, serta dihargai Rp14.500 untuk pengambilan 500 toples. Pesanan olahan makanan kering ini melayani dalam jumlah banyak. Untuk pembelian di wilayah Pati minimal 50 toples, dan untuk pembelian di luar Pati dengan minimal 100 toples. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sinak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan, spesial program sejarah Islam, menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa.
Polda Jawa Tengah memberlakukan sistem rekayasa one way atau satu arah lokal dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang hingga Bawean di wilayah Kabupaten Semarang. Diberlakukannya one way lokal menyusul lonjakan volume kendaraan pemudik yang terus mengalir dari arah Jakarta dan Jawa Barat pada Rabu siang hingga petang. Pemberlakuan one way lokal dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang di kilometer 414 hingga 439 sebelum interchange Bawen di wilayah Kabupaten Semarang. Rekayasa arus lalu lintas ini dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung yang mengalir ke arah Solo yang mencapai 3.200 kendaraan per jam. Sebelumnya penerapan rekayasa lalu lintas one way diperpanjang dari kilometer 68 Jalan Tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung Jalan Tol Batang Semarang. Saat ini dapat kita saksikan pemberlakuan one way lokal sedang dilaksanakan. Dimulai dari gate Kali Kangkung Semarang. 1 jalur, 2 jalur sudah kami buka. Ini akan berakhir di Bawen. Sudah dengan perintah belum ada surat lalu lintas. Saat ini 5 menit yang lalu one way lokal dari gate Kali Kangkung Semarang menuju ke Bawen sudah kita berlakukan. Polda Jawa Tengah dalam hal ini juga menginstruksikan seluruh petugas di ruas tol Semarang-Bawen agar bersiaga dengan adanya lonjakan pemudik. Selain itu, kepolisian juga akan mengatur lalu lintas pada pintu-pintu keluar tol agar tak terjadi penumpukan kendaraan baik di dalam tol maupun di luar tol. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, meskipun puncak arus mudik lebaran tahun 2023 sudah terlewati pada 19 April kemarin, namun kali ini terpantau masih ada beberapa pemudik yang masih menempuh perjalanan untuk dapat merayakan lebaran di kampung halaman. Untuk mengetahui situasi mudik terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami Subekhan yang akan melaporkan langsung dari posko pelayanan lebaran alun-alun Kota Blora. Selamat sore Subekhan. Selamat sore, Mbak. Bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini, Subekhan? Untuk wilayah Kabupaten Blora sendiri terpantau padat merayap, kendaraan hampir sebagian besar dipenuhi oleh roda 4. Seperti itu. Di Lebaran yang terjadi pada hari kemarin, apakah hingga hari ini ada peningkatan intensitas kendaraan atau sebaliknya yang masuk ke Blora? Dari data yang masuk terakhir kemarin, tanggal 19 April 2023, aktivitas pemudik terpantau meningkat. Kemungkinan arus mudik akan terus jalan sampai besok. Mungkin itu, Mbak. Untuk posko mudik yang berada di alun-alun Kota Blora ini seperti apa? Apakah disediakan pelayanan dan fasilitas khusus bagi para pemudik? Mungkin utamanya fasilitas kesehatan? Untuk di Kabupaten Blora sendiri terbilang komplit juga. Ada pos Banpom, ada kesehatan juga, ada dari teman-teman pramuka, ada posko kesehatan, hampir semuanya komplit. Ada juga dari TNI Polri, dan di sini juga terpantau para aparat berjaga standby di lokasi. Seperti itu. Selama posko lebaran di alun-alun Kota Blora ini didirikan, apakah sudah terjadi kejadian unik atau terkesan atau berkesan saat momen mudik tahun ini? Untuk di Kabupaten Blora sendiri, alhamdulillah semua lancar, aman, terkendali. Harapannya tidak ada akses, tidak ada kendala apapun. Semoga pemudik juga bisa menikmati mudiknya, kumpul bersama keluarga dan sanak saudara.
Baik, apakah ada imbauan dari pemerintah kabupaten setempat atau petugas kepolisian untuk pemudik yang masuk ke Kabupaten Blora ini? Ya, untuk imbauannya, ada beberapa imbauan dari pemerintah, terutama bagi para pemudik yang kecapean, mungkin bisa istirahat di tempat pos-pos yang sudah disediakan. Ada di beberapa titik, ada alun-alun Blora, ada di juga ada, di perbatasan Blora juga ada. Kemudian apabila ngantuk, lelah, para pemudik diharapkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah untuk para pemudik dihimbau untuk menghindari menyalip kendaraan, tetap jaga keselamatan dalam berlalu lintas. Begitu, Mbak. Dan ini adalah hasil wawancara dengan Ibda Rizka Taufik Sundi, SHMH, sebagai Kanit Gakum Satlantas Polres Blora selaku Kapos Yan Alun-Alun Blora. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya pemudik, agar siap sebelum melaksanakan mudik. Siap dalam arti yang pertama adalah siap fisik dan mental termasuk kesehatan. Kemudian yang kedua siap kendaraan supaya kendaraan dicek supaya tidak terjadi trouble ketika perjalanan. Kemudian yang ketiga siap taat terhadap aturan lalu lintas tentu saja. Di posko sendiri ada apa aja? Jadi kita di posyan alun-alun ini kita konsepnya adalah konsep candi, seperti namanya operasi ketupat candi. Jadi kita bangun candi dengan tidak meninggalkan kesan-kesan lebaran seperti ornamen ketupat di sana. Kemudian di sana selain untuk tempat jaga, juga kami mempersilahkan apabila ada pemudik capek untuk istirahat di sana. Kemudian yang ketiga yang paling menarik adalah kita siapkan spot foto di sana. Jadi kita tata sedemikian rupa supaya pemudik ini ataupun orang-orang yang di alun-alun bisa berfoto di pos kami, di pos yang alun-alun. Sampai hari ini ada kejadian-kejadian? Untuk kejadian menonjol sampai saat ini alhamdulillah belum ada. Itulah harapan kami ya, untuk keamanan, ketertiban masyarakat dapat terjaga sampai dengan nanti arus mudik maupun. Baik, terima kasih sepekan atas laporan langsung dari Posko Pelayanan Lebaran Alun-Alun Kota Blora. Selamat kembali bertugas. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day. Menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan.
di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Cuti bersama yang dimulai pada Rabu 19 April 2023 membuat arus mudik mulai meningkat. Salah satunya pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api. Tercatat sebanyak 4.329 penumpang turun di stasiun Balapan Solo. Jumlah penumpang kereta api yang turun di stasiun Solo Balapan terus meningkat sejak sepekan terakhir. Terhitung sejak 12 hingga 19 April 2023, jumlah penumpang turun mencapai 24.455 orang. Sedangkan jumlah penumpang turun di semua stasiun wilayah Daob 6 pada Rabu 19 April 2023 tercatat sebanyak 106.123 penumpang. Jumlah ini meningkat seiring dengan adanya cuti bersama libur Lebaran. Untuk hari kedua cuti Lebaran sendiri, diperkirakan akan ada 17.000 penumpang yang turun di stasiun Balapan Solo. Terkait volume penumpang di masa angkutan Lebaran ini juga meningkat lebih besar, yakni sebesar 43% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan telah ada 8 kereta api tambahan yang disediakan selama masa mudik Lebaran 2023, mulai dari 12 April sampai dengan 3 Mei 2023 mendatang. Salah seorang pemudik yakni Melani mengatakan bahwa dirinya sudah memesan tiket secara online jauh-jauh hari, dan kini dirinya hendak melakukan perjalanan mudik ke Bandung dengan menggunakan kereta api. Menurutnya, saat ini animo masyarakat yang melakukan mudik meningkat cukup banyak. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 sudah melandai. Untuk tiket kemarin susah nggak untuk mencarinya, Bu? Enggak sih, kan sekarang udah sistemnya udah online ya, jadi kita udah gampang aja kalau cari tiket apa tinggal kita buka di websitenya KAI itu sama tiket ya udah langsung pesen tiket di situ. Pesen tiket bolak-balik atau untuk berangkat aja? Masih berangkat aja, karena belum tahu sih besok pulangnya tanggal berapa gitu ya. Tapi sih nggak susah juga sih. Nanti pulangnya palingnya kalau misalnya memang masih ada, ya itu mesti. Sementara itu, manajer Humas Daob 6 Yogyakarta, Franoto Wibowo mengungkapkan, dengan adanya lonjakan penumpang ini, pihaknya menyiapkan posko terpadu di stasiun Balapan. Posko terpadu di Solo Balapan ini yang terdiri tidak hanya dari internal KAI, tapi dari aparat keamanan, dari kewilayahan juga, termasuk setiap hari juga ada posko dari dinas-dinas lain ya, seperti dari DJKA yang memastikan operasional kereta api dan pelayanan kepada penumpang di arus mudik ini di masa angkutan Lebaran.
kendaraan berjalan dengan baik. Ia juga menjelaskan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA turut memastikan operasional dan pelayanan agar berjalan dengan baik di masa Lebaran tahun 2023. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami telah terhubung dengan rekan Raditya Hirmansyah yang akan melaporkan dari exit tol Sanggung Sukoharjo, dan ada rekan kami Mutia Parasti yang akan melaporkan dari Jalan Pantura Pati Juwana. Baik, kita ke rekan Radit terlebih dahulu. Selamat sore, Radit. Ya, Puji. Bisa Anda gambarkan kondisi exit tol Solo Jogja di Sanggung Kabupaten Sukoharjo tempat Anda mengabarkan saat ini, Radit? Ya, terima kasih. Saat ini saya berada di tol fungsional Solo Jogja atau pintu masuk tol Solo Jogja di kawasan Boyolali. Melaporkan bahwa hingga kini masih terpantau aktivitas arus mudik Lebaran 2023 terpantau ramai lancar karena arus mudik puncaknya terjadi pada Rabu sore kemarin, seperti itu, Budi. Baik, Radit, apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan untuk menghadapi arus mudik dan balik nantinya di tol Sanggung ini, Radit? Ya, terkait rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian bahwa di sini tadi disampaikan tidak ada, hanya pengamanan saja karena kemacetan yang terjadi di sini juga hanya terdapat kepadatan arus lalu lintas atau kepadatan kendaraan yang ada di pintu masuk ini, dan itu pun terjadi pada tanggal 19 kemarin, dan untuk saat ini sudah hilang landai karena para pemudik sudah tidak terlalu ramai yang masuk ke jalan tol ini, seperti itu, Budi. Baik, apakah selama momen mudik kemarin hingga sekarang ini terjadi kemacetan di exit tol Solo Jogja ini? Karena mengingat exit tol tersebut. Ya, gimana? Apakah selama momen mudik kemarin hingga sekarang ini terjadi kemacetan di exit tol Sanggung ini, Radit? Karena mengingat Sanggung ini menjadi exit tol Solo dan Jogja, Radit. Ya, berdasarkan keterangan dari petugas yang berjaga tadi bahwa selama mudik Lebaran 2023 di pintu masuk tol Solo Jogja ini tidak ada kemacetan yang mengganggu arus lalu lintas di jalan ini. Bahwa mudik Lebaran yang terjadi, puncak mudik Lebaran yang terjadi itu berlangsung pada 19 kemarin, dan untuk saat ini tidak menimbulkan kemacetan atau kepadatan kendaraan yang ada di pintu masuk itu. Baik, Radit. Untuk jalan di sekitar exit tol Solo Jogja sore ini kondisinya seperti apa, Radit? Bisa Anda gambarkan? Ya, seperti yang terlihat bahwa saat ini masih ada pemudik yang masuk di pintu masuk tol Solo Jogja ini, hanya 1-2 yang masuk, namun tidak terlalu padat seperti yang terjadi pada kemarin, seperti itu, Budi. Dan untuk diketahui bahwa tol fungsional Solo Jogja ini tidak dibuka 24 jam dan hanya dibuka sampai pukul 5 sore saja. Itu tadi keterangan dari petugas yang berjaga di pos pengamanan pintu masuk tol Solo Jogja. Seperti itu. Untuk eskalasi kepadatan dari mulai dibuka kan jam 6.00 itu masih terlihat landai, sekitar pukul 9 sampai 10 kepadatan mulai ada, tapi masih lancar. Untuk situasi terkini di tol Solo Jogja terpantau ramai lancar karena puncak mudik sudah terjadi pada Rabu kemarin, di mana hal ini sudah disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi saat memantau pos pelayanan terpadu di Kota Solo pada Rabu malam kemarin, bahwa Kapolda menyampaikan puncak arus mudik di wilayah Jawa Tengah terjadi pada Rabu sore,
di mana pada waktu itu jumlah kepadatan kendaraan meningkat cukup pesat dibanding pada tahun sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Radit. Kita beralih ke rekan Mutia Parasti yang akan melaporkan langsung dari Jalan Pantura Pati Juwana. Mutia? Mutia, bisa Anda gambarkan kondisi Jalan Pantura di tempat Anda mengabarkan saat ini, Mutia? Ya, baik Puji dan juga pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, dapat kami kabarkan saya saat ini sedang berada di Jembatan Juwana, di mana pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau ramai lancar, di mana kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan dengan kendaraan umum atau bus. Dan kami tadi juga sempat wawancarai dari Kepala Pos Pengamanan 4 Juwana dan berikut wawancara kami untuk Anda. Mendirikan pos PAM Juwana ini mulai lonjakan kelihatannya sudah mulai kemarin ya, kemarin malam tadi dan sekarang, karena mudik ke wilayah timur dari barat itu lebih banyak kendaraan pribadi, karena barangkali pemudik itu kan memanfaatkan hari ini kan, dulu sudah 3 tahun COVID-19 itu kan lama nggak mudik, jadi patonya kemarin dengan sekarang. Malam tadi juga banyak mobil-mobil pribadi yang mau ke arah timur. Nah, itu karena kelihatan dari arah timur, kalau dari barat juga bis-bis juga banyak juga, bis-bis jurusan Surabaya, Semarang, bis malam, bis pantas yang pariwisata yang dari jauh juga banyak. Untuk kendaraan yang melintas di Jalan Pantura pada hari ini didominasi oleh kendaraan yang seperti apa, Mutia? Baik, Puji. Terkait kendaraan yang mendominasi pada sore hari ini terpantau di Jembatan Juwana ini didominasi oleh kendaraan pribadi dengan roda 4 maupun roda 2. Meski begitu, tadi juga sudah terpantau dari para pemudik yang mulai melalui Jembatan Juwana ini, terlihat dari para pemudik yang menggunakan roda 4 dan menaruh barang bawaannya di atas mobil. Serta tadi juga ada beberapa para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang membawa kardus atau barang bawaan yang cukup di kendaraan roda 2 tersebut. Kemudian tadi juga sempat terlihat beberapa dari kendaraan umum atau bus yang melalui jalur Jembatan Juwana ini, baik dari Pati menuju ke Rembang maupun sebaliknya. Meskipun begitu, tadi juga beberapa truk dengan sumbu 3 bahkan lebih yang melalui jalur ini. Meskipun truk dengan sumbu 3 sampai atau lebih ini sudah dilarang melalui jalur Pantura ini, namun ada beberapa kelonggaran, yakni truk-truk yang mengatur bahan makanan pokok seperti sembako, LPG maupun bahan bakar atau BBM. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Pada momen Lebaran kali ini, apakah Jembatan Juwana yang baru masih digunakan dan dibuka untuk lalu lintas kendaraan secara umum, Mutia? Baik, Puji. Terkait Jembatan Juwana ini yang telah dibuka atau di open traffic pada tanggal 1 April lalu, hingga kini tanggal 20 April masih digunakan oleh para pengguna jalan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dikarenakan sebelumnya juga terjadi kemacetan dikarenakan pembangunan jembatan atau perbaikan jembatan dan juga perbaikan bahu jalan di ruas Batangan. Begitu hingga saat ini jelang arus mudik, bahkan ini sudah H-2 arus mudik untuk Lebaran 2023 ini, jembatan ini masih diberlakukan pembukaan atau bisa dilalui oleh para pengguna jalan, dan sampai saat ini belum ada informasi terkait untuk sistem buka tutup di jembatan ini. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Dengan dibukanya Jembatan Juwana di momen mudik kali ini, apakah terpantau masih ada kemacetan di Jalan Pantura atau sudah kondusif, Mutia? Baik, Puji. Terkait dari pantauan kami di lapangan, sejak Jembatan Juwana ini diperbaiki, arus lalu lintas yang semula
terjadi crowded dikarenakan banyak sekali truk-truk muatan besar atau tronton yang melalui jalur Pantura baik dari Pati menuju ke Rembang. Hingga saat ini semenjak jembatan ini sudah di-open traffic pada 1 April lalu, hingga saat ini masih terpantau kondusif. Belum ada tanda-tanda dari kemacetan. Meskipun begitu, dari tim di pos pengamanan 4 Juwana ini juga telah menyiagakan dari beberapa petugas untuk mengurai kemacetan jika itu terjadi. Kami tadi juga sempat mewawancarai dari salah satu pemudik yang mudik dari Semarang menuju ke Kabupaten Pati, tepatnya di Pucak Wangi, menggunakan moda transportasi bus. Dan berikut wawancara kami untuk Anda. Hari ini lancar Pak. Armadanya juga lancar. Nggak macet kayak yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Ya, kenapa memilih mudik di hari ini, Pak? Soalnya udah pada libur. Daripada di kota itu juga udah pulang ke kampung. Berarti mulai libur hari ini, baru hari ini. Ya, tadi naik apa, Pak? Naik bis tadi ini nunggu hutan. Jadi tadi full nggak ada kemacetan ya, Kak ya? Nggak ada, alhamdulillah. Kemudian harapan terkait ini kan arus mudik seperti ini, harapannya apa, Pak? Ya mungkin apa ya, lebih diperhatikan aja untuk armadanya biar lebih bagus. Soalnya tadi kurang layak, yang nggak layak jalan biasanya banyak itu kondisinya banyak yang rusak itu, Pak. Oh gitu. Jadi kurang bagus lah, nanti armadanya diperbaiki. Tapi memang biasanya kalau dari Semarang ke Pucak Wangi itu juga naik bis juga atau naik kendaraan pribadi? Naik pribadi. Baru kali ini ya. Untuk kenaikan tarif ada enggak, Pak, untuk bus? Ya enggak, cukup banyak juga. Kenaikannya ya masih sedikit lah, masih sedang. Kalau jalur sendiri bagaimana untuk jalur dari Semarang ke sini? Alhamdulillah ini juga udah jalannya udah pada diperbaiki. Kemarin-kemarin banyak yang lubang, itu kemarin udah banyak diperbaiki, Pak. Udah lancar. Ya. Kalau di Batangan sendiri bagaimana harapannya mungkin, Bapak? Ya mudah-mudahan jalurnya lebih baik lah, nggak berlubang. Baik. Kembali ke Puji. Baik Mutia, selama pantauan Anda di lapangan, apakah terdapat petugas terkait yang turut serta dalam memantau lalu lintas di momen mudik kali ini, Mutia? Dan apakah ada imbauan untuk para pengendara yang melintasi jalan Pantura ini? Baik Puji, terkait dari petugas untuk mengurai terjadinya kemacetan, dari petugas di pos pengamanan sendiri juga sudah disediakan, sudah menyiapkan beberapa petugas, di mana untuk pos pengamanan 4 di Juwana ini disiagakan 29 tim dari Polresta Pati, di mana jumlah ini terbilang lebih banyak dibandingkan dengan satu pos terpadu dan 2 pos pengamanan lainnya yang tersebar di pos pengamanan di Gor Pesantren maupun di Jalan Raya Pati Kudus. Hal ini dimaksudkan supaya di jembatan Juwana ini yang merupakan titik temu dari para pemudik baik dari Pati menuju ke Rembang maupun dari Rembang atau sebaliknya bisa dapat diurai dengan cepat. Selain itu, selain dari petugas dari pos pengamanan, dari Kepala Pos Pamju sendiri juga telah berkoordinasi dengan KBO jika terdapat kemacetan atau titik-titik kemacetan di jalur Pantura Pati atau sebaliknya, pihaknya juga akan langsung berkoordinasi dengan KBO untuk menerjunkan tim-tim yang kurang lebih berjumlah 20 orang maksud kami untuk mengurai kemacetan. Meskipun begitu, di pos pengamanan 4 Juwana ini juga disediakan 24 jam mesin derek yang nantinya jikalau terdapat kendaraan baik itu roda 2 maupun misalkan nanti jika ada truk pengangkut barang yang mengalami mogok bisa langsung diantisipasi secara cepat. Selain itu untuk saat ini terpantau masih belum ada kendala yang berarti di Jalan Pantura, khususnya di Jembatan Juwana di sini, Puji. Demikian Puji, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mutia dan rekan Radit atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan beralih ke berita selanjutnya. Puncak arus mudik Lebaran tahun 2023 telah dilewati pada Rabu 19 April 2023 kemarin.
Hal ini menyusul ungkapan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang memperkirakan puncak arus mudik telah terjadi pada Rabu sore. Puncak arus mudik terjadi di ruas Jalan Tol Semarang-Solo pada Rabu sore, 19 April 2023. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi saat meninjau pos pelayanan terpadu di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah. Kapolda juga menjelaskan bahwa kepadatan arus mudik yang terjadi pada Rabu sore telah melampaui kepadatan pada tahun lalu, di mana pada tahun lalu tingkat kepadatan mencapai 3.000 per jam, dan pada mudik lebaran kali ini terjadi kepadatan 4.600 kendaraan per jam di pintu masuk Kali Kangkung. Kapolda menyebut pemberlakuan one way nasional di jalur tol dari kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung mengalami kepadatan arus sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. 6 tadi sore. Dan kita harapkan pantauan ini akan kita lakukan terus. Kalau memang arus puncaknya adalah tadi sore, artinya besok bisa melandai kembali. Demikian, Mas. Sejauh ini rekayasa one way di Kali Kangkung sampai Warung, benar? Jadi begini, untuk rekayasa one way dari mulai Kali Kangkung itu kan manakala itu sudah mencapai 3.000 kendaraan akan kita berlakukan one way lokal dari mulai Kali Kangkung sampai ke Bawen. Nah, ini untuk antisipasi agar tidak terjadi adanya antrian panjang di gate Kali Kangkung itu sendiri. Dan kemarin ulangi dari jam 4 sudah kita berlakukan untuk one way lokal. Dari adanya kepadatan tersebut, one way pun diperpanjang hingga ke Bawen, Jawa Tengah. Penerapan one way sendiri dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi antrian panjang dan lekas terurai saat melewati pintu tol. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Ramadan penuh